Keren kata dia gitu. Cewek lagi. Gue gak mau kasih tahu namanya, ntar lo pada follow lagi. Yang gak percaya udah saling menghargai aja gitu. Kalau gue percaya ini adalah sebuah campaign dan gue cukup bilang ini keren. Balik lagi sama gue Iza Mustaqim di Gelisah. Gregetan ngeliat yang bikin resah. Nah, mungkin ini episode pertama gue di Gelisah. Kali ini gue akan bahas soal MotoGP Mandalika. Ada beberapa hal yang bikin gue gregetan melihat MotoGP Mandalika. Tapi yang paling utama gue cukup bangga dengan Indonesia yang telah menyelenggarakan event MotoGP ini di sirkuit yang baru jadi dan bisa langsung menyelenggarakan MotoGP. Ada beberapa hal yang bikin gue resah. Yang pertama itu yang bikin gue resah adalah soal sirkuitnya. Yang kedua adalah soal mungkin budaya Indonesia ya gitu. Budaya negatif Indonesia. Yang ketiga ini yang paling hot banget, yaitu pawang hujan. Jadi yang kita bahas pertama adalah sirkuitnya. Jadi yang bikin gue resah adalah ini gue sih belum pernah nonton langsung MotoGP yang di luar negeri ya, dan keadaannya hujan. Belum pernah. Gue pernah nonton F1 waktu itu di Singapura, tapi nggak hujan. Kalau MotoGP gue belum pernah, tapi gue suka nonton di TV MotoGP saat hujan. Di saat gue lihat itu hujan kan di TV, tapi di YouTube pun banyak banget. Akhirnya gue mencoba untuk bener nggak sih nih pemikiran gue ini tentang sirkuit Mandalika ini, membandingkan sirkuit Mandalika dengan sirkuit internasional lainnya. Ternyata yang gue lihat itu sirkuit Mandalika emang agak-agak kurang oke, menurut gue ya. Kurang oke-nya di saat hujan. Karena kalau kita lihat dari sini, ini banyak banget air tergenang men. Sedangkan di sirkuit-sirkuit luar negeri saat hujan tuh nggak ada air tergenang. Dengan kecepatan 300 km per jam, 200 sampai 300 km per jam, lu ngelewatin becekan, goyang pasti motornya. Itu. Karena lu lari 80 aja lu ada becekannya gitu. Itu kalau lagi boncengin cewek lagi lari 80 nih, itu cewek langsung belok gini tuh. Lu bayangin kalau lagi MotoGP lari 200, itu gimana goyang yang lewatin becekan ini. Dan ada beberapa tikungan menurut gue yang tikungan-tikungan mematikan lah di situ. Karena banyak banget pembalap itu yang crash di situ. Yang gue sayangkan kok bisa langsung diselenggarakan gitu loh event MotoGP ini, sedangkan sirkuit kita ini masih dibilang sumur jagung juga belum, malah baru tumbuh tunas, baru jadi, bener-bener baru jadi. Terus kita langsung selenggarakan MotoGP internasional. Meskipun Indonesia masih belum menurunkan pembalap untuk kelas MotoGP, dia menurunkan 5 pembalap kalau nggak salah di kelas Moto3, Super Cup dan apa gitu. Gua kurang ngerti juga soal motor-motoran. Nah, gua baca juga kutipan dari Bapak Deddy Corbuzier, dia bilang kalau Indonesia menang nanti disangkanya main dukun lagi kayak gitu. Karena agak sangkut pautin ntar dengan yang poin yang ketiga. Itu tadi soal sirkuitnya, masalah hujan sih, masalah beceknya yang gua agak masih nggak ngerti. Ini bener seperti ini, kelas internasional tuh seperti ini kah? Kalau ada sirkuit hujan itu ada genangan-genangan air atau emang cuman Mandalika doang? Tambah satu lagi deh poinnya deh sama yang parade keliling Jakarta itu loh pakai motor MotoGP si pembalap-pembalap itu. Untuk yang kedua kita bahas masalah parade dulu ya. Parade kalau kita lihat di Indonesia, soal event-event yang dibuat oleh negara Indonesia itu emang kampanye gila-gilaan. Salah satunya Asian Games itu mendunia juga karena Bapak Presiden Joko Widodo naik motor menuju lokasi Asian Games dengan atraksi akrobat. Dan itu nggak mungkin gitu. Lu netizen pada jawab itu nggak mungkin lah presiden, masa iya pas presiden begini. Ya iya nggak mungkin gitu. Itu kan cuma campaign yang dibikin, tapi itu cukup menarik, cukup oke buat dunia. Bahkan Indonesia sampai mendunia gara-gara campaign itu. Selain isinya juga bagus sih, isi dari Asian Games itu pembukaannya dengan tari saman dan berbagai budaya kultur Indonesia lah. Berbagai budaya-budaya Indonesia ditampilkan di sana.
Kalau nggak salah kreatif direkturnya itu si Wisnu Tama. Eh, Nah, ini kita balik lagi ke sana, ke MotoGP. Akhirnya mungkin ya Bapak BUMN kita ini, Bapak Menteri Erick Thohir membuat campaign parade jalan tuh pembalap-pembalap pakai motor MotoGP. Gua nggak tahu ini langsung dapat arahan dari Menteri BUMN atau salah satu BUMN yang nempel di MotoGP ini. Nggak tahu itu dari campaign dari Pertamina kah atau emang dari Erick Thohir gitu. Kalau emang ini campaign dari Pertamina, gua akuin keren karena ini mendunia juga. Banyak banget netizen yang ngomong motornya begini pakai plat nomor lah apa. Ya iyalah, nggak mungkin itu motor asli yang akan dipakai untuk balap gitu. Harga bannya aja berapa miliar gitu. Harga kalipernya aja udah berapa miliar. Harga satu motor itu bisa 30 sampai 60 miliar yang gua baca ya. Itu, gue juga belum pernah beli, gue belum pernah coba beli. Coba dong Crazy Rich, beli dong, senggol dong, berak. Oh yang mana nih Crazy Rich? Nggak nongol-nongol lagi. Kita kaum Miss Queen agak rindu nih mau lihat kehedonan Crazy Rich. Oke, kita balik lagi ya. Nah, dengan adanya parade itu, akhirnya Indonesia dibawa oleh berita-berita internasional. Gua agak mikirnya gini sih, kan lu pada mau balap nih ya, kok lu malah banyak banget bikin campaign ini itu gitu di Jakarta. Iya di Indonesia lah, di Jakarta dan di Lombok. Emang lu gak akan capek? Balap tuh capek cuy gitu. Emang lu gak capek nantinya? Lu kan butuh stamina yang kuat, lu butuh yang fresh lah pokoknya gitu. Karena balap itu konsentrasinya tinggi. Lu naik motor lari 120 km per jam aja, lu mesti konsen. Apalagi ini 200 km per jam, sampai 300 km per jam gitu. Itu dari 300 km per jam, lu lagi mau tikungan, lu tuh drop speed sampai 80 km per jam. Lu gila nggak? Lu kalau sampai lost per sekian second, meninggal lo. Terus lu malah bikin campaign yang enggak gitu. Meskipun dalam hati gue berpikir, mungkin dia orang cuma datang doang, habis itu helm begitu dipakai helm, mungkin bukan dia gitu. Tapi nggak mungkin bukan dia. Itu gue juga bingung itu. Ini kok ini orang kok datang ngabisin tenaga untuk campaign yang menurut gue nggak pernah dilakukan di negara-negara lain. Contohnya kayak misalkan ada MotoGP Italia, MotoGP Malaysia, MotoGP apalah, di negara manapun tidak ada yang sampai mendunia dan membuat campaign gila-gilaan. Atau mungkin ini adalah ini nggak pertama kali, ini tuh yang kedua kalau nggak salah MotoGP di Indonesia. Yang pertama itu tahun berapa gue lupa, itu pernah di Sentul. Ini yang kedua. Apakah ini menurut mereka yang pertama kali bagi kaum milenials atau seumuran gue kali ya gitu. Jadi mungkin ini yang pertama untuk periodenya Bapak Jokowi. Ini MotoGP pertama di periode terakhir Bapak Jokowi mungkin gitu. Mungkin ya kalau seandainya emang 2 periode nggak 3 periode gitu. Nah yang ketiga adalah kultur negatif Indonesia atau budaya negatif Indonesia, yaitu adalah sampah. Banyak sampah di tribun yang kalau gue lihat dari rekaman-rekaman di YouTube atau di Instagram. Setiap ada berita-berita Mandalika gue selalu fokus dengan anjir sampahnya banyak banget ya gitu. Itu apa emang nggak disediain tempat sampah? Atau emang itu udah kultur dari Indonesia? Tempat sampah kita besar, di mana aja lu buang sampah sah gitu. Sehingga dan bukan hanya di sirkuitnya aja, tapi di area itu, kayak misalkan di trek sepanjang jalan ingin menuju ke sana itu sampah mungkin lebih banyak daripada biasanya gitu. Apa itu adalah kultur dari Indonesia gitu? Sehingga akhirnya mungkin gue juga berpikirnya ini kan kalau disorot sama luar negeri, ini prestasi juga nih buat Indonesia, bahwa Indonesia sampahnya di mana-mana nih. Orang-orang pada nggak ada yang bisa buang sampah pada tempatnya atau emang tidak disediakan tempat sampahnya. Itu juga disayangkan sih sebenarnya karena ini event besar banget. Gue nggak tahu lagi 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Semoga aja lanjut ya dan diperbaiki lagi masalah sirkuitnya biar kita nggak begitu
banyak kritikan dari MotoGP internasionalnya. Nah, yang paling menarik itu adalah pawang hujan. Dimana gue bilang menarik karena si Mbak Rara ini dihina, dihujat oleh netizen Indonesia. Kalau gue pribadi melihat itu, bukan untuk dihujat sih, tapi ini perlu diacungin jempol untuk Mbak Raranya atau untuk Indonesianya. Karena kalian jangan hanya menghujat. Kalau pikir secara sisi positifnya, ini menurut gua, ini mungkin campaign yang dibuat oleh BUMN atau negeri kita untuk mendunia. Kita buka dari CNN. Ini ada satu video dari CNN yang menunjukkan pawang hujannya lagi di follow sama kameramennya. Dan cuman di Indonesia yang ada kameramen khusus untuk pawang hujannya. Mbak Rara yang telanjang kaki dengan celana Levi's-nya, dengan sweaternya Mbak Rara, dengan alat ritualnya dia. Dan gue juga salah fokus dengan sweaternya dia. Sweater itu motif kain tenun atau kain batik gitu ya kalau nggak salah. Yang gue lihat tuh ini campaign deh kayaknya deh. Karena yang pertama yang bikin gue curiga adalah tidak pernah ada satu kameramen yang diperuntukkan nge-shoot pawang hujan di MotoGP manapun. Dan gue yakin di setiap MotoGP memakai pawang hujan. Beberapa rata-rata mungkin MotoGP menggunakan pawang hujan. Terus biasanya dukun itu laki-laki. Ini kenapa perempuan? Itu juga tanda tanya buat gue. Dan setahu gue dia juga dipakai untuk beberapa event-event negara kepresidenan atau BUMN untuk event-eventnya dia. Contohnya Asian Games kemarin juga pakai Mbak Rara ini. Tapi nggak disorot gitu. Yang bikin lucu lagi adalah di saat dia dimintain testimoni, di shoot, diwawancarai soal persiapannya apa aja nih Mbak Rara nih. Siapin lah bla 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 bla. Dan dia bilang ada es batu, tapi es batunya nggak boleh di shoot, harus di blur. Gue nggak ngerti, tapi gue tanda tanya kenapa nggak boleh di shoot. Lalu, tapi yang gue menarik ini ada satu kameramen, dua kameramen tuh nge-shoot dia, ada fotografer juga, langsung lari lagi satu kameramen lagi tuh nyamperin dia. Atau ini emang unik? Ini menurut mereka unik, akhirnya semua berlomba-lomba untuk nge-shoot dia, atau emang sengaja. Tapi menurut gue emang ini bagi mereka adalah sebuah keunikan. Nah inilah yang di-create sama negara kita. Keunikan yang mereka nggak punya kita bikin, sehingga orang-orang tertarik untuk nge-shoot dan mendokumentasikan keunikan yang ada di Indonesia gitu. Sehingga menarik perhatian para turis-turis mancanegara untuk datang ke Indonesia, menyaksikan langsung ritual-ritual mistis yang ada di Indonesia. Karena Indonesia itu cukup banyak ritual-ritual mistiknya gitu. Dan gue dapat info juga gajinya Mbak Rara itu 5 juta satu hari, dipekerjakan selama 21 hari untuk Mandalika. Tuh kalau ini gue baca tuh dari Sindo News, dia bilang meski demikian tidak sedikit juga warganet yang menghujat aksi Rara dianggap memalukan. Bahkan aksi pawang hujan MotoGP Mandalika 2022 itu membuat kata memalukan menjadi trending topik di Twitter dengan lebih dari 18.000 cuitan. Menurut gue ini tidak memalukan, tapi ini kesuksesan. Indonesia nge-create sesuatu yang bisa mendunia. Di luar negeri, di media manapun, di media luar negeri yang mendokumentasikan aksinya Mbak Rara dalam menaklukkan atau menggeser hujan, tidak ada satupun yang menghujat. Sekali lagi ya, media luar negeri yang mendokumentasikan aksi Mbak Rara dalam menggeser hujan, tidak ada satupun yang menghujat. Hanya netizen Indonesia yang menghujat. Jadi kalian itu harusnya bukan menghujat, tapi kalian harus bangga ngeliat Indonesia dengan kesederhanaannya bisa mendunia. Hanya butuh pawang hujan Mbak Rara, hanya butuh presiden naik motor bisa mendunia gitu. Karena dengan adanya ini,
mungkin Indonesia bisa mendapatkan income yang lebih besar dari turis-turis mancanegara yang ada ketertarikan untuk datang ke Indonesia menyaksikan ritual-ritual mistisnya di Indonesia gitu. Karena Indonesia tuh kaya akan budaya gitu. Dan ini salah satu budaya dari Indonesia. Dan ini gue pengen bacain beberapa komen-komen netizen kita di Instagram. Jadi beberapa komen, ada yang komen-komen di Instagram, ada yang bilang BMKG menangis melihat ini. Yang paling lucu sih ini, Putin ketar-ketir ngeliat ini. Aduh, lu bayangin cuy, Putin bisa ngelempar rudal, ini Mbak Rara bisa nggeser hujan, bahkan nurunin petir, blar, mati lu. Terus ada lagi yang menye-menye ngomong tidak sengaruh teman-teman gitu. Terus ada lagi yang ngomong dulu mah pawang hujan cukup di belakang terus nggak pakai ke up. Kalau sekarang beda ceritanya. Semoga gelaran MotoGP Indonesia lancar dan sukses. Menurut gue itulah yang tadi ada komen itu ngomong biasanya di luar negeri tidak dipakai pawang hujan. Mungkin di luar negeri pawang hujannya biasa aja. Di Indonesia mungkin diekspos karena menariknya karena perempuan pertama. Terus looknya Indonesia banget. Bajunya itu pakai tenun-tenunan gitu kalau nggak salah itu ya. Itu sweaternya yang dari tenun-tenunan gitu. Lalu mungkin bawaannya sajen-sajenannya dia membawa muter-muter itu lentang-lenteng gitu. Terus es batu yang dia bilang nggak boleh disorot, harus di blur gitu. Dan ini ada komen lagi, ada yang bilang memalukan, terus bisa, aduh anjir. Ini ada yang ngomong bisa turunin harga minyak nggak bu? Lu mau harga minyak digeser, malah nggak ada ntar. Terus ada lagi yang ngomong awannya kebelet ya. Ini yang agak lucu nih. Ini komennya agak lucu nih. Menunggu kelompok yang mengharam-haramkan gitu. Terus ada lagi yang ngenye bilang pawang hujan kok beraksi hujan. Udah kalian coba pikir aja sendiri yang nonton ini. Ada yang mungkin pantas gak itu komennya seperti itu atau tidak pantas? Kalau menurut gue sih ya biasa aja sih, pantas gak pantas, suka-suka dia itu komen-komen dia kayak gitu. Kayak lu juga mau komen di sini juga terserah lu itu. Lu mau komen apa juga terserah lu. Tapi ini kan sesuai dengan gergetan gua ngelihat semua hal yang bikin gua gelisah. Tapi nggak cuman komen-komen negatif aja sih yang ada beberapa komen-komen yang positif juga. Kayak ada yang proud of her, keren kata dia gitu. Cewek lagi, gua nggak mau kasih tahu namanya, ntar lo pada follow lagi. Terus ada yang bilang juga yang nggak percaya saling menghargai aja. Itu benar, yang nggak percaya udah saling menghargai aja gitu. Kalau gue percaya ini adalah sebuah campaign dan gue cukup bilang ini keren. Karena kenapa? Campaignnya berhasil mendunia. Itu doang kalau gue. Terus ada yang bilang Barara we love you gitu. Terus Bu Rara the best. Nah ini mungkin orang bener nih, ini orang pinter nih mungkin nih. Dia bilang harusnya anak negeri bangga budayanya bisa sampai ke luar negeri sana, bukan membenci budaya sendiri. Itu yang benar. Jangan semuanya ngelihat dari sisi negatifnya aja terus menghujat. Lu udah bikin apa yang ngebikin Indonesia mendunia? Itu. Jangan pawang hujan lu bilang malu-maluin tapi lu percaya zodiak. Kayak gitu. Lu ramalan lu zodiak, wah besok gue begini nih, wah besok gue begini nih. Itu lu percaya. Pawang hujan lu hina-hina. Lu ketemu orang cewek siapa atau cowok siapa pasangan lu, zodiak lu apa? Zodiak gua begini ini, zodiak gua Libra. Oh Libra orangnya bla 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 bla. Oh Aries, oh ini. Oh. Itu lu percaya. Itu enggak bisa membuat lu mendunia, tapi lu percaya. Ini udah bisa membuat lu mendunia, lu hina. Lu udah bikin apa yang bisa bikin Indonesia ini mendunia? Gitu loh. Udah nikmatin aja. Suatu hari nanti kita bisa dapat keuntungannya. Mungkin salah satunya misalkan karena Mbak Rara, karena setelah MotoGP ini Mbak Rara mendunia,
pada akhirnya dagangan lo laku oleh bule-bule yang datang. Gitu. Itu kan salah satu keuntungan yang lo dapat karena campaign yang Indonesia bikin sampai mendunia gitu. Sedangkan kita belum nggak bikin apa-apa nih buat Indonesia. Lo udah menghina-hina gitu. Udah, yang percaya silakan percaya, yang nggak percaya cukup menghargai aja. Jangan sampai ada perpecahan karena adanya A B C gitu. Ingat, kita Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jangan saling menghujat. Kalau mau menghujat langsung sama atasnya, gitu. Bukan presiden, ada lagi di atasnya mungkin, gitu. Jadi sampai di sini aja keresahan gua yang gua sampaikan. Gua Iza Mustaqim pamit dalam kegelisahan.